Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program ngobrol virtual spesial hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Nah, memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79 ini Tribuners, kita menghadirkan polisi-polisi yang sempat viral dan juga menginspirasi masyarakat nih melalui konten-kontennya. Mungkin Tribuners di sini pernah lewat di FYP-nya nih, polisi yang suka menyetop teman-teman yang suka putar balik di beberapa ruas jalan di Kota Makassar, dan juga ada polisi yang menyampaikan dakwah-dakwah inspiratif dan juga hal-hal baik melalui dakwah dan juga sambil bertugas menjadi polisi hadir bersama kita melalui virtual Zoom meeting hari ini. Yang pertama ada Bribka Mahir Daengrani, personel Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, hadir bersama kita di studio hari ini. Selamat sore Bapak. Sore. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini hari ulang tahun Bayangkara ke-70 ya, 79 ya Pak ya. 79. Semoga terus jaya polisi-polisi di Indonesia. Amin. Dan juga di virtual Zoom meeting Tribuners juga hadir bersama kita AKBP Kadar Islam selaku Kabak Wasidik Ditreskrimum Polda Sulsel yang hari ini menyempatkan diri hadir meskipun sibuk banget ya Pak ya, yang hari ini bisa hadir melalui virtual Zoom meeting. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sepertinya masih di kantor ya Pak ya? Iya, benar Mbak. Iya, baik, terima kasih Pak sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kita. Nah, di hari ulang tahun ke-79 Bayangkara ini mungkin kita ingin mendengarkan dulu apa pesan-pesan yang dapat disampaikan pada hari ini untuk rekan-rekan Polri dan juga seperti apa kesannya di hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di tahun ini. Mungkin silakan Bapak. Baik, saya Mahir Daengrani mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bayangkara yang ke-79. Semoga Polri ke depan semakin profesional, semakin dicintai masyarakat, dan seluruh personil Polri dimanapun bertugas tetap semangat menjadi tulang punggung di masyarakat, dan tetap dengan semboyan sekarang dari Bapak Kapolri bahwa Polri untuk masyarakat. Oke, baik, Polri untuk masyarakat. Dan juga AKBP Kadar Islam, mungkin silakan Pak, dapat disampaikan seperti apa kebahagiaan hari ini di hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Silahkan Pak. Iya Mbak, ya tentunya kami sangat berbahagia dengan Hari Bayangkara yang sudah, kalau dibilang usianya sudah 79, di mana di usia 79 ini Polri bisa hadir sampai hari ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Ya, makanya ya tagline Polri di ulang tahun Bayangkara ini, polisi untuk masyarakat. Karena memang kami hari ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, bisa berhasil dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan dan bantuan masyarakat. Nah, makanya kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas partisipasi dan dukungannya, sehingga hari ini ya kami masih bisa berdiri bersama masyarakat di usia yang 79. Mudah-mudahan ke depan polisi dan masyarakat makin bersinergi dan tentunya makin cinta masyarakat kepada Polri. Dan juga Pak, itu tadi ada tagline-nya Polri untuk masyarakat. Nah, mungkin salah satu caranya yang sudah juga Bapak lakukan adalah dengan jalan berdakwah begitu ya Pak ya. Selain juga menjalankan perintah negara, juga ternyata menjalankan perintah agama Pak. Mungkin seperti apa awal mulanya Bapak kemudian aktif juga untuk selain menjalankan tugas sebagai polisi, juga aktif berdakwah begitu dari masjid ke masjid di Kota Makassar. Silahkan Pak. Ya Mbak. Jadi dulu waktu masih menjabat jadi Kapolres Bone, memang saya punya program itu Safari Kamtipmas. Jadi pendekatan Kamtipmas melalui masjid. Karena kita sama-sama tahu di Bone ini termasuk masyarakat yang mempunyai masyarakat yang banyak, dan sana juga rata-rata di Bone itu masyarakatnya mayoritas Islam dan religius. Jadi pendekatan pada saat itu ya saya melakukan pendekatan Kamtipmas melalui masjid, dan alhamdulillah memang
eh, sangat positif sekali, sehingga masyarakat itu kalau mau jumpa dengan saya, mereka tidak usah lagi ke kantor, mereka cuma tanya, kalau Kapolres nanti sholatnya di mana? Karena biasanya setelah selesai sholat, saya sampaikan pesan-pesan rohani sekaligus juga pesan-pesan Kamtibmas. Setelah itu saya berbincang-bincang dengan masyarakat sambil menanyakan bagaimana kondisi masyarakat, ada persoalan atau permasalahan apapun nanti bisa saya sampaikan ke saya dan saya tampung. Dan alhamdulillah selama saya di sana memang ada tren yang baik, tren yang positif, ya masyarakat yang mudah menemui saya. Ya, karena sama-sama tahu biasanya kalau pejabat itu sibuk agak susah ditemuin di kantornya, tapi pada saat itu saya punya program Safari Kamtibmas Masjid, jadi masyarakat tanpa harus ke kantor, mereka bisa jumpa saya di sela-sela kegiatan di masjid. Juga cukup antusias begitu ya Pak ya untuk Iya, mendengarkan ini yang berdakwah ternyata dari kepolisian begitu. Tidak ada yang takut begitu Pak, maksudnya takutku deh polisi yang ini berdakwah atau seperti apa Pak? Iya, karena memang waktu itu kan pendekatannya pendekatan agama. Jadi tentunya kalau kita pendekatan agama kan beda kalau dengan pendekatan pekerjaan. Karena memang di mata masyarakat polisi itu tegas, ya, polisi itu agak keras, gitu. Sehingga kalau kita pendekatan melalui dakwah itu ternyata memang ada sisi yang sangat menyentuh kepada masyarakat, sehingga tidak ada rasa takut kepada masyarakat ketika dia bertanya, ketika dia berinteraksi dengan kita. Jadi memang kalau pada saat dakwah itu memang cair lah hubungan antara polisi dan masyarakat. Dan memang disitulah tempat masyarakat mudah untuk menyampaikan baik persoalannya, permasalahannya, ataupun memberikan aspirasi terkait dengan Kamtibmas yang ada di lingkungan masyarakat. Secara humanisnya begitu ya Pak ya, bagaimana Iya. mendekati masyarakat melalui jalan dakwah begitu. Jadi masyarakat artinya tidak terkurung dalam paradigma polisi ini menakutkan, ternyata juga bisa berdakwah dan juga bisa dekat dengan masyarakat sekaligus sharing begitu apa yang menjadi kendala di masyarakat, sekaligus juga membawa ajaran-ajaran agama. Luar biasa sekali Pak. Dan semoga itu tetap terus berjalan nantinya Pak ya, kita doakan selalu. Oke. Baik, dan juga Bribka Mahir, mungkin kalau tadi Bapak Kadar Islam mungkin cara pendekatannya melalui agama begitu. Nah Bapak ini kan juga sering lewat di FYP kita nih Tribuners. Ada yang kadang lucu-lucu, ada yang kadang kita juga tegang juga melihat orang disuruh putar balik. Mungkin seperti apa awal mula viralnya Pak, dan juga dari mana inspirasi itu ada, para pelanggar ini akhirnya direkam begitu lalu dimasukkan ke aplikasi-aplikasi ataupun juga media sosial. Jadi ini berawal dari banyaknya laporan ke call center 110 di Polrestabes bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan tol Insinyur Sutami itu disebabkan oleh perlawanan arah. Iya. Dan banyak kecelakaan terjadi di sana karena berawal dari pelanggaran. Makanya pimpinan kami merespon dengan melakukan patroli ke daerah tersebut. Dan tidak sengaja saya di medsos, ternyata luar biasa respon masyarakat. Karena menganggap bahwa ternyata selama ini tidak ada yang peduli seperti itu. Akhirnya masyarakat lewat DM mendukung Pak. Kalau bisa sering-sering. Akhirnya ya berkelanjutan dan jadi diagendakan setiap saat pasti diluangkan waktu ke sana, dan alhamdulillah dari kantor juga mendukung. Kita melakukan patroli ke pinggir tol. Alhamdulillah luar biasa respon masyarakat karena mereka menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini luar biasa, mencegah kemacetan, mencegah kecelakaan. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa barusan ada polisi yang seperti ini, cuma menegur, mengarahkan, tidak serta-merta langsung menilang. Kami menilang kecuali keadaannya memaksa bahwa ini harus ditilang ini. Pertama, kalau sudah tidak bisa diarahkan. Yang kedua, pelanggarannya cukup fatal, baru kami tindak. Itu pun orang-orang yang kami tindak tidak pernah ada perasaan jengkel atau marah. Mereka
merasa terima karena Iya, memang memang salahnya ya. salah, dan yang kedua sudah diarahkan berkali-kali masih tetap melakukan. Karena ada biasa Pak yang mungkin cuma dekat saja di depan Pak, mungkin saya melanggar. Mungkin apakah ada respon-responnya seperti itu ketika Bapak menegur pada pengendara ini Pak? Bagaimana? Hampir rata-rata alasan mereka itu Iya. pasti dekat Pak, cuma dekat. Semua rata-rata seperti itu. Iya, iya, Itu alasan yang paling lazim seperti itu yang sering kami dapati. Nah, dan yang paling banyak melanggar itu sekarang ya dari driver ojek online yang Iya. paling banyak. Dia Karena artinya menganggap supaya cepat bahwa begitu ya. dia harus cepat sampai ke tujuan, karena takutnya di cancel orderannya kalau dia terlambat sampai di sana. Itu yang paling sering. Padahal kan karena melawan arus itu menyebabkan kemacetan, akhirnya juga tidak cepat sampai begitu ya Betul. Pak ya pada saat macet. Nah, selain mungkin di sekitar jalur tol Insinyur Sutami itu di sebelah tol, mungkin di mana lagi begitu Pak di Kota Makassar ini yang paling sering banyak orang-orang tuh melanggar ataupun juga melawan arus? Selain di tol, jadi saya rutin melakukan patroli di sepanjang Jalan Perintis. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang Iya. sejak pimpinan kami memberi solusi bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini di Sub, untuk membuka U-turn di Perintis Kemerdekaan yang tembus ke Lemena. Jadi keluhan masyarakat bahwa terlalu jauh mutar, akhirnya dibukakan di situ di U-turn agar dari Lemena Jalan Baru itu bisa langsung ke Perintis. Yang kedua, yang ketiga di Jalan Lemena Antang. Nah, di sana juga itu ramai pelanggar. Kita tidak serta-merta cuma menegur, menindak. Iya. Nah, kita pun berupaya mencarikan solusi bagaimana supaya ini pelanggaran ini tidak berkelanjutan. Nah, sekarang di Antang itu pagi sudah dikasih solusi untuk roda 2 bisa dilewati dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi yang pertama pertimbangannya kalau semua dilarang lewat situ, pasti kita cuma memindahkan kemacetan. Iya. Jadi karena untuk mengurai kemacetan makanya dibiarkan roda 2 lewat jalur itu. Oke, baik. Artinya juga selain terus-menerus ditegur begitu, dicarikan solusi juga yang lain ya Pak ya, supaya ini bukan hanya untuk viral-viralan saja begitu, tapi bagaimana ini memberikan efek juga bagi masyarakat karena sudah melihat seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga melihat ternyata ada pihak kepolisian yang memang bekerja di jalan yang kita juga kalau terus-terus mau pantau seperti itu kan capek juga ya Pak ya. Jadi kan ini masyarakat tidak perlu harus terus diingatkan, tetapi juga perlu kesadaran dari masyarakat sendiri. Nah baik, dan juga untuk Bapak Kadar Islam mungkin Pak pada saat menyampaikan dakwah dan juga pesan-pesannya kepada masyarakat, respon dari masyarakat tadi sudah cukup antusias. Nah untuk respon dari rekan-rekan kepolisian di Bone pada saat itu dan juga atasan-atasannya Pak seperti apa dengan terobosan yang Bapak lakukan ini? Ya, alhamdulillah. Memang pimpinan juga sangat mendukung karena ini adalah kegiatan positif. Ya, di samping memperlihatkan sisi polisi ya sebagai Harkam Tipmas, penegak hukum, memberikan perlindungan masyarakat, juga diperlihatkan daripada sisi religiusnya karena memang polisi itu ya tugasnya hampir sama dengan tugas Ustadz ya, untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang-larang pada kemungkaran. Dan juga kalau saya pada saat juga safari Kamtipmas, bukan cuma saya saja yang hadir, saya memang juga ajak beberapa personil Polri pada saat itu ya, ikut untuk sama-sama hadir bersama masyarakat karena dakwah ini ataupun tausiah yang kita berikan kepada masyarakat ini sebetulnya bukan untuk masyarakat, tetapi khusus juga untuk anggota Polri. Ya, agar anggota Polri juga ya mempunyai kekuatan moral, ya kalau bahasa agamanya kekuatan iman, sehingga dengan ya moral ataupun iman dimiliki ini juga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Ya, jadi kalau dari tanggapan baik dari pimpinan, rekan kerja maupun dari bawahan ini sangat positif sekali. Di Sulawesi Selatan sendiri di 24 kabupaten dan kota sudah pernah berdakwah di mana saja begitu Pak? Kalau di Sulawesi Selatan hampir seluruh kabupaten saya pernah datangi di setiap masjid-masjid besarnya ya, sekaligus juga silaturahmi
dengan masyarakat, dengan anggota Polres ya, setempat. Ya. Ini juga memang kita punya program ya setiap sebulan 3 hari setiap bulan itu kita memang ada kegiatan safari Kamtipmas juga ya di beberapa masjid ya di samping tadi ya tugas saling mengingatkan disisipi juga dengan pesan-pesan Kamtipmas karena memang sebagaimana saya sampaikan tadi di awal ya polisi ini tanpa dukungan masyarakat ini tidak bisa akan berhasil melaksanakan tugas-tugasnya. Saya sering mengingatkan polisi dan masyarakat ya terkait dengan ya polisi dan masyarakat ini memang harus bersinergi. Saya sering mengibaratkan itu polisi sama masyarakat itu seperti pistol dan peluru. Pistolnya itu polisi, pelurunya itu masyarakat. Kalau pistol bekerja tanpa peluru tidak akan berfungsi dengan baik. Begitupun sebaliknya kalau peluru saja tanpa ada pistol tidak bisa berfungsi dengan baik. Maka bagaimana ini bisa berfungsi dua-duanya harus bersatu. Pistol dan peluru dijadikan satu baru bisa berfungsi itu pistol dan peluru. Nah, begitu juga dalam membina Kamtipmas, masyarakat tidak bisa sendiri, polisi tidak bisa sendiri. Karena kenapa? Polisi jumlahnya cuma berapa, Mbak? Ya, jangankan di Polda Sulsel, ya, di Polsek saja dengan jumlah satu kecamatan itu polisi tidak akan mampu mengawasi satu persatu masyarakat. Jadi tentunya harus ada kerjasama antara polisi dengan masyarakat. Begitu juga masyarakat tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan polisi. Coba bayangkan kalau tidak ada aturan, tidak ada polisi yang menegakkan aturan, maka masyarakat mungkin seenaknya saja parkir kendaraan. Ya, contohlah mungkin kalau tidak ada Pak Mahir mengatur, melarang orang untuk melawan arus, coba bayangkan bagaimana kemacetannya. Jadi penting juga harus ada aturan dan harus ditegakkan aturan. Sehingga kalau polisi dan masyarakat kerjasama, ya maka akan ya tercipta Kamtipmas yang baik. Ya, terus memang saya juga sering sampaikan ibaratnya polisi dan masyarakat itu seperti bangunan dan pondasi. Pondasinya masyarakat, bangunannya itu polisi. Jadi polisi tidak akan bisa berdiri tegak kalau tidak didukung dengan masyarakat. Ibaratnya bangunan, kalau bangunan tidak ada pondasinya pasti bangunannya akan rubuh. Makanya kami dalam mengungkap kejahatan itu banyak sekali dan pasti dibantu oleh masyarakat. Ya, karena kenapa? Karena tanpa bantuan masyarakat kami tidak bisa mengungkap kasus-kasus besar, baik itu narkoba, teroris. Nah, hanya saja memang pada saat kita press release, ya kan, ditanya sama media, ya bagaimana pengungkapan polisi, tentunya kami tidak pernah bilang bahwasanya ini dibantu dengan masyarakat. Karena kenapa? Karena kami juga melindungi masyarakat. Ya ibaratnya seperti bangunan sama pondasi. Kalau kita lihat bangunan, mana pernah kelihatan pondasinya? Pasti cuma bangunannya saja. Tapi kita yakin pasti di bawah bangunan itu ada pondasi. Nah, polisi dalam mengungkap kasus kejahatan itu tidak terlepas dari bantuan masyarakat. Nah, makanya ya dengan umur 79 sampai hari ini Polri untuk masyarakat. Karena kenapa? Karena sampai hari ini masyarakat terus dukung Polri, terus bantu Polri dalam sama-sama membina dan menjaga Kamtipmas. Baik Pak, dan juga pada saat ini kan juga berhubungan dengan masyarakat begitu ya. Pada saat menyampaikan dakwah-dakwahnya sembari bertugas menjadi polisi begitu di beberapa masjid, bahkan sudah hampir di seluruh Sulawesi Selatan begitu ya Pak. Pernah tidak mendapat aduan langsung begitu setelah berdakwah ataupun juga setelah selesai sholat, setelah mungkin mau pulang dan lain sebagainya, pernah tidak ada di stop ataupun juga ditahan sama masyarakat bilang Pak ini kita mau laporan ada ini. Mungkin apakah pernah punya pengalaman seperti itu, Pak? Ya, banyak Mbak. Ya. Jadi setiap selesai kami menyampaikan pesan-pesan agama, setelah itu kami sampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Termasuk juga karena saya bertugas sebagai Kabak Wasidik, artinya juga mengawasi kinerja penyidik maupun laporan-laporan masyarakat yang masuk, termasuk pengaduan masyarakat. Ya, kadang hampir seluruh masyarakat ini tidak tahu ketika dia sudah melaporkan ke polisi, kemana mereka lagi mengadu, kalau laporannya tidak ditindaklanjuti, apapun laporannya dia tidak tahu bagaimana perkembangannya, ataukah mungkin ketika dia melapor, mungkin dimintai nilai sama polisinya, ataupun mereka terzolimi lah atas perkara yang mereka laporkan. Jadi biasanya saya di akhir daripada memberikan pesan Kamtipmas, saya juga membuka ruang kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang merasa pernah melapor, laporannya belum
terselesaikan, belum terungkap sampai hari ini, ataupun tidak tahu bagaimana perkembangannya, ataupun mungkin diminta nilai sama penyidiknya, bisa laporan ke saya. Nanti bisa kirimkan ke saya berapa nomor perkaranya, nanti saya coba cekkan. Dan memang saya setiap habis dakwah gitu Mbak, habis ceramah, biasanya saya berikan nomor telepon saya. Nah, sehingga mereka catat. Dan biasanya begitu saya sampai di rumah, biasanya masuk. Dan dia biasa kan saya sampaikan, nanti kalau Bapak menyampaikan pengaduan kepada saya, tolong disebutkan, saya Pak dari jemaah masjid ini. Kebetulan Bapak kemarin menyampaikan ini, kebetulan saya ada laporan Pak. Laporan saya sudah 2 tahun ini Pak, nggak tahu bagaimana perkembangannya. Nah, ini banyak Mbak kami temui, dan alhamdulillah ya kami cepat merespon. Karena saya juga sampaikan bahwasanya polisi juga ini manusia, ya punya juga kelemahan, ya bukan Superman ini polisi. Kadang juga banyak perkara-perkara yang namanya perkara ini numpuk, gitu. Kadang mungkin lupa, kadang mungkin karena ada kasus besar, kasus baru sehingga agak terabaikan. Nah, biasanya kalau masyarakat ada yang melapor, cepat kita respon dan cepat juga ya kita berikan kepastian hukum. Artinya sambil dakwah, sambil juga follow up begitu ya Pak ya, Ya, seperti benar, apa, ya. seperti apa kasus-kasus di masyarakat, apa yang perlu untuk ditindaklanjuti, dan juga mungkin ada kasus-kasus yang mungkin belum ada kejelasannya begitu, bisa kembali dilaporkan. Nah ini Tribuners dapat melihat di layar, ini adalah pada saat Bapak berdakwah begitu ya, mungkin teman-teman juga bisa pantengin, mungkin cari tahu nih di mana lagi nih, masjid mana lagi yang bakal didatangi begitu ya Pak ya, untuk berdakwah nantinya, dan juga bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Kalau yang di video ini Pak, mungkin pada saat di mana Pak? Oh ini waktu saya ada kegiatan di Bone, tapi saya sudah di dinas di Polda ini. Kebetulan ada kegiatan di Bone di masjid, salah satu masjid ada undangan, sekaligus saya silaturahmi dengan anggota Polres Bone ini di Masjid Mapolres Bone ini. Oke, baik. Jadi ini lagi kunjungan ke Bone begitu ya Pak ya, sambil juga bernostalgia artinya ya Pak ya. Benar, karena dulu sudah juga pernah bertugas di Bone. Nah, juga terkait dengan bagaimana bertemu langsung dengan Masya Bribka Mahir, mungkin ada tidak pengalaman yang menarik begitu Pak pada saat bertemu langsung dengan masyarakat, apalagi soal putar balik arah ini? Apakah ada masyarakat yang sempat agak kekeh, sempat agak melawan begitu, melakukan perlawanan, atau ada pengalaman unik tidak pada saat bertemu dengan masyarakat? Alhamdulillah selama menjalankan tugas saya memutarbalikkan orang yang melawan arus, mengembalikan ke jalan yang benar ya Pak ya. belum pernah ada yang sampai melawan atau ngel gitu. Namun ada beberapa kali saya ditabrak ibu-ibu. Waduh. Iya. Waduh, ras terkuat ini ya Pak ya. Karena ibu-ibu itu katanya kalau dikagetin itu luar biasa. Jadi sampai saya 2 kali ditabrak gara-gara saya suruh mereka putar balik. Bukannya injak rem, malah ya tambah gas ya. Ya. 1 kali ditabrak mobil, 1 kali motor. Oke, mobil dan motor ya Pak ya. Tapi waktu itu artinya tidak terluka atau seperti apa Pak? Luka, masih ada luka ini sampai tangan saya juga kesleo. Ya. Sempat saya tegur, namun karena ibu-ibunya mengatakan bahwa saya kaget jadi saya nggak bisa bikin apa-apa ya. Saya cuma sampaikan bahwa ini jangan diulangi, karena kalau melawan arus, melanggar itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal, bisa menyebabkan orang lain juga terdampak akibatnya kalau kecelakaan. Oke, baik. Ini di layar kita bisa lihat, ini sepertinya di samping tol itu ya Pak ya? Samping tol. Ini kita bisa saksikan Tribuners. Ini karena memang tidak di jam-jam tertentu tidak terlalu ramai begitu, jadi mungkin banyak masyarakat yang di sekarang ini lagi nggak rame nih, mungkin boleh kali untuk lawan arus, padahal di jam berapapun kalau misalnya memang harus lewat di jalur ini ya tetap harus mengikuti sesuai arah, karena ini nantinya dapat menimbulkan kemacetan. Nah ini Pak, ini waktu negur ya Pak ya? Iya. Ini disuruh putar arah, waduh, pengendaranya selain melawan arus ternyata banyak yang nggak pakai helm ya Pak ya? Nggak pakai helm. knalpot brong, terus copot-copot TNKB. Ya, baik. Nah, untuk knalpot brong juga itu Pak, itu kan
sangat mengganggu masyarakat juga ya Betul. Pak. Mungkin pada saat di jalan, mungkin pada saat ketemu dengan anak-anak muda biasanya yang pakai knalpot brong, tidak pakai helm, melawan arus, mungkin tindakan seperti apa yang diberikan Pak? Jadi apabila saya menemukan pelanggaran seperti yang disebutkan tadi, maka kendaraannya saya simpan dulu sementara. Saya suruh normalkan seperti semula, knalpotnya diganti, suruh pulang ambil helm. Terus kalau dia masih di bawah umur, saya suruh kedua orang tua untuk datang buat pernyataan, dan setelah diganti knalpotnya, saya suruh hancurkan di situ di tempat. Knalpot brongnya gitu ya Betul. Pak ya. Nah di perempatan flyover begitu di ujung veteran di sana kan ada monumen yang dibikin begitu ya Pak ya, yang terbuat dari knalpot brong. Dan itu untuk kasus knalpot brong di Kota Makassar sendiri, apakah memang segitu banyaknya Pak sampai ada monumen bentuk ikan begitu ya Pak ya yang dibuat di sana? Betul. Jadi monumen itu dibuat dengan bahan knalpot brong sebanyak 6.000. Iya. 6.000 knalpot. Dan itu dilaksanakan operasi dalam setahun. Untuk knalpot brong cukup marak di jalan-jalan Kota Makassar, karena anak-anak muda kita merasa kurang pede kalau kendaraannya tidak brong. Dan itu sudah banyak keluhan dan merasa masyarakat terganggu dengan kehadiran knalpot brong. Jadi kita respon. Jadi yang bisa kita edukasi, yang tidak bisa kita edukasi, kita tindak sesuai dengan aturan. Iya, baik. Nah, selain knalpot brong yang juga masih berhubungan dengan jalanan ya Pak ya. Kalau malam Pak, saya kan ada beberapa kerjaan yang mengharuskan pulang agak tengah malam, lewat veteran itu ngata-ngata Pak. Kalau bahasa sini kan, angkat-angkat ban begitu Tribuners. Dia angkat ban depan terus naik motor balap-balap di jalan. Itu mungkin apakah ada tindakan juga Pak terkait hal itu, karena sangat-sangat meresahkan begitu Pak? Jadi untuk ngata-ngata, setiap viral pimpinan kami pasti merespon dan diperintahkan untuk cari tahu di mana lokasi, dan sudah ada beberapa yang kami tindak. Namun kendalanya pelaku ngata-ngata kan tidak bisa di penjara. Jadi begitu selesai dia laksanakan hukuman tilang, keluar ya pasti terulang lagi. Itu kendalanya kami. Yang kedua, untuk balap liar di veteran ini kami sudah sering melakukan penindakan. Jadi kami dibantu sama rekan kami dari Resmob maupun dari Intel untuk melakukan penindakan, karena jam-jam mereka melakukan balap liar itu di atas jam 1 malam. Jadi untuk petugas lalu lintas sudah waktu istirahat pada saat itu. Jadi kami banyak dibantu rekan-rekan seperti dari Resmob, dari Perintis Patmor, untuk melakukan penindakan baik ngata-ngata maupun balap liar. Iya, baik. Jadi ini kita lihat juga untuk pelanggaran-pelanggaran yang banyak ditemui ternyata juga bersumber dari kenakalan remaja begitu ya Pak. Ya, di dalam mengoperasikan ataupun juga membawa kendaraan, dan mereka selalu cari tempat yang sepi di jam-jam yang sepi untuk melancarkan aksinya begitu ya Pak ya. Padahal mau sepi mau ramai itu juga tetap berbahaya baik untuk diri sendiri maupun orang ataupun juga pengendara lain. Karena kadang kita ini sudah hati-hati tapi orang lain yang sembrono begitu ya Pak ya, akhirnya juga kita celaka di jalan. Nah, baik, terkait juga dengan kenakalan para remaja nih yang agak susah kayaknya dikasih tahu ya Pak ya. Mungkin juga dari dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Bapak AKBP Kadar Islam Pak, mungkin apakah juga sering menemui begitu bagaimana remaja-remaja ini agak susah diberitahu, juga ini menjadi tema dari dakwah yang Bapak sampaikan. Silakan Pak. Ya Mbak, ya jadi memang sasaran kami rata-rata juga anak-anak yang melakukan atau membuat pelanggaran. Jadi sering juga kami lakukan pada saat dulu masih menjabat Kapolres Pelabuhan sampai hari ini pun. Biasanya kami kerjasama sama teman-teman yang ada di Polsek. Biasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahir, biasanya ada anak-anak yang ketangkap rombongan naik motor, kayak seperti geng motor, yang mereka itu tidak bisa ditindak, hanya melakukan pelanggaran. Biasanya ya mereka dilakukan pembinaan. Nah, biasanya pembinaan kita, ya kita masukkan pesantren kilat ya selama 3 hari. Jadi ikut bersama kami ya di masjid selama 3 hari kami bina. Dan alhamdulillah ya anak-anak yang kebetulan ketangkap
ya biasanya mereka tidak mengulang kembali. Ya, walaupun biasanya juga kalau tidak dikontrol, ya biasa kembali lagi kepada komunitasnya. Dan waktu saya masih di pelabuhan juga sama, waktu itu masih sering perang-perang kelompok, ya perang-perang busur. Biasanya orang anak-anak yang kami tangkap yang masih di bawah umur, yang memang tidak bisa kita tindak lanjuti proses hukumnya untuk sekedar pembinaan, maka mereka ini biasanya kami ikutkan pesantren kilat, ya bersama dengan anggota dan orang-orang umum yang membantu kami untuk membina anak-anak ini di masjid. Ya, memang sering kami lakukan itu, Mbak. Baik, dan juga terkait mungkin kenakalan remaja yang baik itu di jalan dan juga baik mereka saling serang begitu menggunakan busur kalau di Makassar begitu ya Pak ya. Nah, kembali Ya, lagi ini adalah juga tidak menjadi tugas hanya tugas polisi begitu ya Pak ya, tapi juga tetap harus ada kerjasama dengan masyarakat, terutama dengan orang tua begitu Pak. Mungkin seperti apa juga bentuk penyampaiannya melalui dakwah misalnya kepada orang tua yang artinya punya anak-anak remaja supaya tidak ataupun juga dicegah untuk melakukan kenakalan-kenakalan yang sudah kita bahas tadi. ya. Ya, kami biasanya kalau dalam dakwah, ya biasanya kami ingatkan juga, karena kan tentunya yang hadir pada saat mereka apalagi memberikan ceramah kan banyak juga orang tua. Nah, biasa kami titipkan pesan-pesan melalui ceramah, bahwasanya ya bapak-bapak sekalian juga harus perhatikan ya anak-anaknya. Artinya kalau anak itu belum dewasa, ya belum pantas untuk berkendaraan, ya jangan dikasih kendaraan. Karena sekarang kan orang tua tanda sayang itu biasanya belum cukup umur diberikan kendaraan. Nah, makanya banyak anak-anak kita yang di bawah umur ini ya melakukan pelanggaran, bawa kendaraan tanpa belum memiliki SIM. Sehingga namanya kan anak-anak ini di bawah umur ini belum memiliki SIM ini kan masih labil. Ya, masih labil jiwanya. Nah, biasanya kalau kelabilan jiwa ini biasanya kan kalau ada pengaruh sedikit dari teman-temannya sehingga ada respon cepat untuk mengikuti. Kalau itu hal positif tidak ada masalah, tapi kalau hal negatif juga cepat terrespon. Nah, biasanya kami sampaikan kepada orang tua, tolong dijaga anaknya. Ya, kalau belum cukup umur jangan diberikan kendaraan. Karena kenapa? Karena sekarang khususnya di jalan paling banyak korban daripada kecelakaan lalu lintas itu adalah anak-anak di bawah umur. Ya, dan rata-rata kalau sudah anak-anak di bawah umur, pasti pelanggarannya itu dimulai daripada anak-anak tersebut. Nah, itu Mbak. Baik, jadi memang diperlukan betul-betul kerjasama begitu ya Pak ya dengan Ya, pihak kepolisian, masyarakat, orang tua khususnya dan juga bagaimana anak-anak ini selain juga sudah diberikan edukasi dari pihak kepolisian di rumah juga tetap menjalin kerjasama dan juga mendengar kalau orang tuanya kasih tahu begitu ya Pak ya. Nah, baik, dan juga terkait remaja nih Pak, mungkin selain di masjid pernah memberikan menyampaikan dakwah-dakwahnya, apakah juga pernah mungkin ke sekolah-sekolah kah ataupun juga ke pesantren sekalian bertugas dan juga sekalian menyampaikan ajaran-ajaran yang baik. Silahkan Pak. Iya Mbak. Ya, biasa kami juga diundang sama sekolah. Ya, karena biasanya guru-gurunya itu yang sering berjumpa dengan kami, biasanya mereka sampaikan, Pak Komandan bisa tidak hadir di sekolah kami. Nah, jadi biasanya kesempatan itulah biasa saya gunakan juga untuk menyampaikan persoalan masalah-masalah pencerahan tentang agama, sekaligus juga pesan-pesan Kamtibmas. Apalagi sekarang tidak seperti dulu Mbak, dulu kan kenakalan remaja, tapi sekarang sudah berubah menjadi kejahatan remaja. Ya, anak-anak di bawah umur ini sudah melakukan kejahatan. Kalau dulu kan masih sifatnya nakal, jadi masih sifatnya pelanggaran. Tapi sekarang kalau kita lihat trennya sudah berubah. Ya, anak-anak sekarang bukannya kenakalan remaja tetapi kejahatan remaja. Nah, ini biasa kami sampaikan mengingatkan kepada anak-anak remaja, anak sekolah maupun juga di pesantren. Karena ya kejahatan ini ya biasanya mereka memang menyasar kepada anak-anak yang masih labil. Ya, biasanya orang-orang yang memang memanfaatkan anak-anak untuk berbuat kejahatan. Memang sering ya kami diundang ke sekolah, diundang ke pesantren. Ya, di samping tadi saling mengingatkan terhadap agama, juga mengingatkan, mengajak juga untuk sama-sama taat kepada aturan pemerintah, ya taat kepada aturan dan bagaimana kita jangan sampai melanggar aturan.
Jadi karena memang anak-anak remaja apalagi yang masih sekolah, apalagi sekarang ada berbagai teknologi yang mereka genggam begitu ya Pak ya, media Iya, sosial benar. itu juga sangat berpengaruh bagaimana remaja ini agak sulit sekarang kita beri nasihat karena kadang mereka lebih pintar ya Pak ya. Nah, iya. Iya, baik dan juga ngomong-ngomong soal anak-anak remaja dan juga anak-anak sekolah. Nah, Bapak mungkin apakah pernah juga menegur atau menindak anak-anak yang di bawah umur masih pakai baju sekolah, banyak melakukan pelanggaran di jalan. Mungkin seperti apa Pak kalau di Kota Makassar? Kalau anak sekolah yang masih berpakaian sekolah cukup banyak yang kami tindak, dan pelanggarannya rata-rata tidak menggunakan helm, Iya. motornya tidak lengkap, tidak menggunakan TNKB, knalpotnya brong. Itu banyak kami tindak, dan untuk pelanggaran ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa ambil kendaraannya di saat orang tuanya ada untuk buat pernyataan Iya, iya. bahwa anaknya ini tidak akan melakukan pelanggaran yang sama. Kalau memang kami anggap bahwa ini masih bisa kami bina, kami tidak akan tindak, kami cukup kasih peringatan saja. Namun kalau saya anggap bahwa ini anak tidak bisa dibina lagi, maka kami akan tindak dengan tilang. Iya. Oke, baik Pak. Dan juga ini terkait anak-anak sekolah nih ya. Kadang kan biasa orang tua itu memberikan anak kendaraan untuk pergi sekolah karena mereka mungkin ada yang malas ngantar, ada juga yang nggak sempat, dan mungkin apa edukasi yang bisa Bapak sampaikan bahwa anak-anak sekolah ini mereka masih di bawah umur, belum punya surat-surat ataupun juga belum punya SIM untuk membawa motor, belum legal lah istilahnya. Dan sebaiknya bagaimana kemudian orang tua mengawasi anak-anak ini supaya tidak membawa kendaraan baik itu ke sekolah dan lain sebagainya secara sembarangan Pak, silakan. Baik, pernah kami sampaikan langsung ke orang tua, Iya. dan jawabannya cukup itu karena menganggap bahwa kalau anak saya tidak pakai motor ke Iya. sekolah, siapa yang mau antar anak saya? Sementara kedua orang tua kerja, jadi kendalanya seperti itu. Makanya kami cuma sampaikan ke orang tuanya bahwa anaknya dijagai, diawasi. Maksudnya pastikan bahwa mereka tinggalkan rumah itu dalam keadaan lengkap. Iya. Nah, kami tahu betul bahwa rata-rata anak sekolah itu belum mempunyai SIM. Betul. Dan kita bisa lihat mulai dari sekolah di SMP dan SMA di Kota Makassar, rata-rata orang tua sudah memberikan motor kepada anaknya. Dengan alasan dia tidak bisa antar ke sekolah, makanya dia belikan anaknya motor. Jadi kami dari Satuan Lintas Polrestabes Makassar sudah sering melakukan edukasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan himbauan agar tidak menggunakan kendaraan, namun ya kembali lagi bahwa ini ke orang tuanya. Karena kapan kita tindak pasti kami lagi disoroti, tidak peka dengan keadaan masyarakat itu. Karena kami sudah kerjasama dengan sekolah untuk melarang murid-muridnya untuk membawa kendaraan. Namun ya tetap seperti itu. Karena kembali lagi pasti kami disalahkan kalau kami lakukan penegakan hukum di sekolah. Jadi saya cuma berharap kepada orang tua untuk menjaga anaknya, memastikan bahwa anaknya tidak melakukan pelanggaran agar tetap selamat berangkat dari rumah dan kembali ke rumah. Iya, oke, baik. Nah, memang ada beberapa hal yang akhirnya menjadikan nama baik kepolisian ini juga cukup tercoreng begitu ya Pak ya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi akhir-akhir ini banyak yang artinya banyak gangguan begitu ya Pak ya. Mungkin untuk melihat paradigma di masyarakat terkait dengan sudah tidak percaya lagi dengan kepolisian, mungkin apa bentuk yang Bapak bisa lakukan agar masyarakat ini mau untuk tetap dan juga kembali percaya kepada pihak-pihak kepolisian untuk sama-sama kita menegakkan apa saja yang mungkin menjadi pelanggaran di masyarakat, mungkin dengan cara yang sudah Bapak lakukan juga seperti apa Pak? Jadi kami sesuai dengan instruksi dari pimpinan kami untuk tetap semangat melakukan kegiatan yang bisa menjadikan masyarakat tetap percaya dengan kami, yaitu dengan melakukan kegiatan di jalan sesuai prosedur. Jadi setiap kegiatan kami videokan agar masyarakat tahu oh seperti ini polisi. Semua respon-respon yang keluhan masyarakat sampaikan ke kami respon. Dan banyak yang kendaraannya macet di jalan, kami bantu, kami antar sampai di tujuan.
Kalau mereka minta diantar sampai ke bengkel, saya antar ke bengkel. Kendaraan-kendaraan yang mogok kami bantu itu. Dan yang paling ini kontroversi, ada beberapa video saya yang dari sopir atau masyarakat yang memberikan uang, saya videokan dan saya viralkan. Iya. Karena itu yang paling banyak juga menjadi ini problemnya di masyarakat gitu ya Pak ya. Di jalan ini jangan sampai Bapak pada saat memang benar-benar ingin menjaga lalu lintas di jalan itu dikiranya memang mau minta duit dari masyarakat begitu ya Pak ya. Itu juga sempat ada di videokan dan viral atau seperti apa Pak? Viral itu. Jadi ada beberapa video saya yang ditawari untuk damai dengan masyarakat. Atur damai ya. Iya, Pak. Namun saya video dan itu viral dan luar biasa tanggapan dan respon masyarakat ke saya bahwa selama ini barusan ada polisi di Makassar yang seperti ini ya, dan saya seperti ini karena dukungan yang luar biasa dari netizen dan masyarakat Makassar. Dan itu juga salah satu upaya untuk membuktikan bahwa dari pihak kepolisian ini juga memang benar-benar bekerja begitu ya Pak ya, apalagi banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan, jangan dipikir bisa langsung atur damai dengan menyerahkan duit merah 2 lembar gitu ya Pak ya. Itu kan menjadi paradigma di masyarakat yang perlu juga kita buktikan bahwa tidak ada kejadian seperti itu yang sudah juga Bapak sudah lakukan dan syukurnya viral begitu ya Pak ya, jadi banyak masyarakat yang mengetahui. Dan juga Bapak Kadar Islam yang saat ini masih bergabung di virtual Zoom meeting bersama kita, mungkin Pak untuk mengcounter begitu bagaimana paradigma masyarakat terkait dengan kepolisian hingga hari ini kan masih banyak isu-isu yang beredar begitu ya Pak ya, dan juga ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Mungkin seperti apa Pak bentuk yang dilakukan? Ya, tetap kami terus melakukan sesuai dengan tugas pokok kami. Ya, walaupun memang ada beberapa masyarakat yang mungkin ketidakpercayaannya karena menurut pengalaman mereka selama berhubungan dengan anggota Polri. Tapi tetap kita memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya ya Polri ini transparan. Kalau memang ada anggota Polri yang melukai masyarakat, yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, kita sudah memberikan tempat, ada wadah tersendiri untuk bisa melaporkan terkait dengan anggota tersebut. Dan prosesnya transparan. Karena di Polri ini, khususnya di Polda, ada Irwasda, ada Bitpropam, kalau di penyidikan ada Wasidik. Jadi ini wadah yang memang disediakan kepada masyarakat apabila masyarakat mungkin diperlakukan ya, tidak sesuai dengan tugas pokok Polri sehingga bisa melaporkan. Karena memang ini dari pimpinan kami terus menyuarakan kepada masyarakat untuk senantiasa membantu kami. Artinya membantu kami Polri ini tidak anti kritik. Ya silakan kalau memang ada anggota kami yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tolong cepat dilaporkan. Ibaratnya Mbak, kalau memang masyarakat ini cinta dengan polisi, maka kalau ada anggota Polri yang mungkin berbuat salah, yang tidak sesuai dengan etika ataupun adab masyarakat, cepat dilaporkan. Ya, ibaratnya seperti penyakit. Kalau penyakit itu masih kecil, ya harus cepat kita obati. Jangan sampai tunggu penyakit itu makin besar. Nah, kalau besar susah diobati. Nah, begitu juga kalau ada polisi yang salah, cepat dilaporkan. Ya, sehingga kalau cepat dilaporkan, cepat ditindak sehingga tidak merusak polisi-polisi yang lain. Jadi kami tetap juga menyuarakan kepada masyarakat, tetap percaya kepada kami, ya kami sesuai dengan komitmen kami, memang polisi untuk masyarakat, walaupun di dalam kami, di dalam institusi kami juga terus dilakukan perbaikan-perbaikan ya, terhadap teman-teman polisi yang mungkin masih belum paham dengan tugas-tugas pokoknya ataupun masih melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi kami tetap terus menyuarakan kepada masyarakat, tetap yakin. Dan kami terus melakukan tugas-tugas kami. Baik Pak, dan juga dengan hadirnya media sosial begitu ya Pak ya, juga sangat
membantu tugas-tugas dari kepolisian. Bapak juga berdakwah, baik itu mungkin rekaman dari Bapak sendiri ataupun juga banyak masyarakat yang merekam juga ya Pak ya, akhirnya mengupload di media sosial mereka masing-masing bahwa saat ini mereka sholat dan juga mendengarkan dakwah dari ternyata Bapak polisi ini di depan yang memberikan kita arahan secara langsung. Nah, untuk tanggapannya Pak, mungkin terkait ada beberapa video yang artinya viral di media sosial dan juga akhirnya banyak masyarakat yang tahu, mungkin seperti apa Pak dari rekan-rekan kepolisian dan juga pimpinan-pimpinan? Ya, rata-rata mereka mengapresiasi dan terus memberikan semangat juga, ya tetap lakukan hal-hal yang positif yang kira-kira bisa menyentuh hati masyarakat sehingga masyarakat tetap percaya dengan Polri. Karena ya polisi ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan daripada masyarakat. Jadi memang kita sentuh terus masyarakat, ya walaupun kita di tengah-tengah daripada kehidupan bermasyarakat ini, ya memang kadang ada yang berbuat ya tidak sesuai dengan tugas pokoknya, tetapi kita terus menyuarakan yang terbaik. Kita sentuh terus masyarakat dengan hal-hal yang positif. Baik, jadi ini juga cukup memberikan dampak yang positif begitu ya Pak, Pak ya, sangat memberikan dampak yang positif baik itu pada pihak kepolisian dan juga masyarakat. Artinya kita tetap bisa saling bahu-membahu bekerja sama untuk menegakkan hukum di Indonesia, saling bekerja sama begitu ya Pak ya, di tengah banyaknya paradigma dan juga stigma-stigma negatif, tapi semoga kedepannya kepolisian tetap terus artinya bekerja dengan baik, tetap terus jaya dan juga tetap mengayomi masyarakat. Nah juga terkait viral-viral nih Pak, ini kan juga kalau Bapak masalah viral ini sudah sering viral juga ya Pak ya. Untuk respon dari pimpinan mungkin seperti apa Pak? Karena kan bahaya juga kalau di media sosial kita ini ada viral, mungkin nanti jangan sampai kita melakukan kesalahan begitu Pak. Luar biasa kalau dari pimpinan kami Polri, luar biasa. Mulai dari Bapak Kapolda, Kapolri sampai Bapak Kapolrestabes, luar biasa, dan tetap mengharapkan kami untuk selalu semangat memberikan edukasi kepada masyarakat sampai mengupload video-video yang bisa mengangkat citra Polri di masyarakat. Dan alhamdulillah kami disatukan dalam satu wadah, ada tim kami termasuk rekan-rekan dari polisi-polisi hebat di seluruh Indonesia, kami disatukan dalam satu grup untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Polri. Iya, oke. Baik, jadi ini juga salah satu jalan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kami dari pihak kepolisian memang juga bertugas dengan baik begitu ya Pak ya, mengayomi masyarakat, dan juga melalui video ini mungkin bisa lebih dekat dengan masyarakat ya begitu ya Pak ya. Artinya mereka juga tahu nih bahwa ada Bapak polisi di sana yang banyak dari videonya juga bahkan lucu Pak. Kalau kita nonton tuh lucu, respon-respon dari masyarakat dan juga bagaimana Bapak menegur masyarakat itu mengundang gelak tawa begitu Pak. Betul, jadi memang kami bertujuan bahwa kami berharap bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa tertib berlalu lintas tanpa harus menilang. Iya, betul-betul. Jadi kami mengedukasi masyarakat dengan divideokan supaya yang lain tahu, oh ini seperti ini tidak boleh nih. Nah, yang kedua, kami tetap berusaha untuk tidak tegang gitu, maksudnya supaya masyarakat tidak takut dengan kami. Ternyata polisi seperti ini. Kalau selama ini lihat polisi lalu lintas itu menghindar atau lari, kalau ketemu saya kalau tidak melanggar mereka datang menyapa atau ada yang minta foto. Minta foto ya Pak banyak ya. yang minta foto. Oke, baik. Jadi kalau biasa kan kita ketemu polisi di jalan itu dakdikduk, meskipun secara atribut kita lengkap, surat-surat lengkap, tapi dakdikduk. Tapi kalau ketemu Bapak mungkin malah pengen minta foto begitu ya. Alhamdulillah banyak yang minta foto. Iya. Oke, baik Pak. Nah, melalui tayangan ini dan juga sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, mungkin boleh sekalian disampaikan Pak pesannya untuk masyarakat dan juga semangatnya untuk rekan-rekan polisi di seluruh Indonesia. Silakan Pak. Baik, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk selalu mendukung kami, memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan tugas negara, mengembang tugas-tugas kepolisian, karena kami hadir untuk masyarakat.
untuk rekan-rekan kami seluruh personil Polri di seluruh Indonesia untuk tetap semangat, tetap yang memberikan yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Iya, baik, terima kasih Bapak. Dan juga Bapak AKBP Kadar Islam melalui virtual Zoom meeting, silakan Pak menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat dan juga seluruh rekan-rekan polisi di seluruh Republik Indonesia ini juga dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Silakan Bapak. Ya Mbak, ya. Pesan dari Bapak Kapolda kami, setiap Senin beliau senantiasa mengingatkan kepada kami bahwasanya polisi tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan masyarakat. Sehingga beliau senantiasa menyampaikan melalui apel ini, tolong disampaikan ke seluruh masyarakat. Karena tidak mungkin Pak Kapolda bisa menyampaikan satu persatu. Makanya kami yang ada di lapangan, yang sering jumpa dengan masyarakat, senantiasa menyampaikan terima kasih banyak pada seluruh masyarakat yang terus membantu kami, mendukung kami. Sehingga hari ini, ya khususnya di jajaran Polda Sulawesi Selatan, wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, sampai saat ini situasinya sangat kondusif. Ini tidak terlepas daripada dukungan masyarakat kepada kami, ya jajaran Polda Sulawesi Selatan. Ya tentunya di ulang tahun yang ke-79 ini, ya kami senantiasa akan berbuat yang terbaik terus kepada masyarakat, karena dengan dukungan masyarakat yang begitu besar, tentunya kami tidak bisa balas dengan besar, tetapi kami akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kepada rekan-rekan seluruh Bayangkara, baik di Polda Sulsel maupun di seluruh Nusantara, ya kami hanya bisa mengingatkan saja, mari kita betul-betul menjadi patriot bangsa, Bayangkara negara yang betul-betul taat kepada aturan dan senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Disampaikan taat kepada negara, mengayomi masyarakat dan juga taat agama ya Pak ya, seperti yang selalu Bapak lakukan begitu. Iya, baik, selalu berdakwah dimanapun mungkin disempatkan waktunya untuk singgah, sholat dan juga berdakwah, memberikan ajaran-ajaran yang baik kepada masyarakat dan juga sekaligus mengayomi dan menjalankan tugasnya sebagai kepolisian. Bapak terima kasih sudah menyempatkan hadir melalui virtual Zoom meeting. Di tengah kesibukannya hari ini kita juga ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara kepada seluruh rekan-rekan Polri dan juga kepolisian di Sulawesi Selatan. Semoga terus jaya dan juga semoga terus bisa menjalankan tugas dengan baik dan juga amanah. Terima kasih Bapak. Baik, dan juga Bapak terima kasih sudah hadir di studio bersama kita. Nanti ditunggu lagi video-videonya ya Pak ya. Video-video lucu, video-video viral dan juga video-video masyarakat ini masih ada nggak yang suka melanggar kalau lihat Bapak di jalan begitu. Baik Pak, semoga jaya selalu. Kita juga ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Semoga selalu bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gimana? Ya, makasih Pak Mahir. Siap. Mbak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.